Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Yang saya taklimi Kyai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya taklimi Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAM AG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati dosen pembimbing satu saya, yakni Ibu Kustiana Arisanti STHI MPDI. Yang saya hormati dosen pembimbing dua saya, yakni Ustadz Sobirin SPDI MPD. Dan tak lupa pula yang saya cintai dan saya sayangi, yakni kedua orang tua saya yang telah mendukung dan mendoakan saya sampai saat ini. Perkenalkan, saya Siti Maisaro dari Program Studi Pendidikan Agama Islam NIM 221201017346 Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, di sini saya akan presentasi seminar proposal yang mana kemarin telah direvisi oleh dosen penguji saya dengan judul penelitian saya, yakni Analisis Konseptual tentang Pembelajaran Higher Order Thinking Skill, Perspektif Dr. Hermawati dan relevansinya dengan PAI. Alasan saya mengambil judul ini karena ingin memperjelas konsep HOTS dalam konteks pendidikan agama Islam. Saya melihat masih ada kesenjangan antara tuntutan berpikir kritis dan praktik pembelajaran PAI di lapangan. Oleh sebab itu, diperlukan analisis konseptual agar makna HOTS tidak hanya dipahami sebagai kemampuan menjawab soal tingkat tinggi, tetapi sebagai proses berpikir yang utuh. Dengan menganalisis perspektif Dr. Hermawati, penulis berharap dapat menunjukkan bahwa HOTS dapat diintegrasikan secara harmonis dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Baik, hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah dalam beberapa tahun terakhir, pembelajaran di sekolah dituntut untuk dapat menghasilkan peserta didik yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Nah, jadi tuntutan ini muncul karena perubahan zaman yang semakin cepat, di mana siswa dihadapkan pada banyak informasi dan persoalan yang memerlukan kemampuan analisis yang kuat. Pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk generasi yang cerdas, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Dalam konteks pendidikan modern, keberhasilan proses belajar mengajar siswa tidak hanya ditentukan oleh penguasaan materi, tetapi juga oleh kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan memahami konsep secara mendalam. Perkembangan pendidikan pada era modern menuntut peserta didik tidak lagi hanya mampu menghafal informasi, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang meliputi analisis, evaluasi, dan kreativitas. Nah, tuntutan ini sejalan dengan perubahan kurikulum nasional yang mengarahkan proses pembelajaran pada pembentukan kompetensi abad 21. Salah satunya melalui penerapan Higher Order Thinking Skill. Nah, dalam konteks tersebut, pemikiran para ahli pendidikan menjadi rujukan penting, termasuk pandangan Dr. Hermawati yang menekankan bahwa HOTS bukan sekedar teknik mengajukan soal sulit, tetapi merupakan pendekatan menyeluruh yang menuntut peserta didik untuk mengembangkan cara berpikir reflektif, logis, dan kreatif dalam menghadapi berbagai persoalan. Di sisi lain, pendidikan agama Islam saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam meningkatkan kualitas pemahaman siswa terhadap ajaran Islam secara kritis dan aplikatif. Pembelajaran PAI seringkali dianggap masih berfokus pada ranah kognitif tingkat rendah, seperti menghafal materi atau memahami konsep secara permukaan. Padahal, ajaran Islam sendiri mendorong umatnya untuk berpikir mendalam, yang mana sudah sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36. Hal ini juga menunjukkan bahwa integrasi HOTS ke dalam pembelajaran PAI memiliki relevansi besar dalam mengembangkan peserta didik yang tidak hanya religius, tetapi juga memiliki kepekaan intelektual dan kemampuan memecahkan masalah secara Islami. Kemudian, dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yakni yang pertama, bagaimana konsep pembelajaran HOTS menurut Dr. Hermawati, yang kedua, bagaimana karakteristik dan prinsip dasar pembelajaran HOTS berdasarkan pandangan Dr. Hermawati, dan yang ketiga, bagaimana relevansi konsep pembelajaran HOTS dengan nilai-nilai dan tujuan pendidikan agama Islam. Nah, tujuan penelitian yang pertama yakni menganalisis
pandangan Dr. Hermawati tentang pembelajaran HOTS. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dan prinsip-prinsip pembelajaran HOTS. Yang ketiga, menjelaskan relevansi konsep HOTS dengan nilai-nilai dan tujuan pendidikan agama Islam. Nah, berikut beberapa kajian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini. Nah, selanjutnya kita memasuki bab 2, yakni kajian teori. Kajian teori pertama yakni pengertian analisis konseptual. Analisis konseptual adalah metode studi yang berfokus pada pemahaman makna, ruang lingkup, dan hubungan antara konsep-konsep yang terdapat dalam suatu disiplin ilmu. Nah, jadi metode ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara langsung, melainkan untuk menyelidiki secara mendalam ide-ide, pemikiran, dan struktur teori yang dikembangkan oleh para ahli melalui berbagai referensi ilmiah. Nah, selain dari itu, analisis konseptual juga memerlukan keterampilan dari peneliti untuk melakukan pemetaan konsep secara menyeluruh. Pemetaan ini meliputi penentuan elemen-elemen penting, relasi antar berbagai konsep, serta posisi suatu konsep dalam konteks ilmiah yang lebih luas. Dengan pemetaan yang tepat, peneliti dapat menghindari kesalahpahaman makna dan memastikan bahwa konsep yang diterapkan memiliki batasan yang jelas serta konsisten sepanjang proses penelitian. Dalam penelitian ini, analisis konseptual diterapkan sebagai metode untuk mengkaji gagasan Dr. Hermawati mengenai pembelajaran keterampilan berpikir tingkat tinggi. Gagasan tersebut dianalisis secara mendalam untuk memahami bagaimana Dr. Hermawati memandang dan menjelaskan konsep HOTS dalam konteks pendidikan. Kajian teori yang kedua adalah konsep Higher Order Thinking Skill. Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi itu pertama kali diperkenalkan oleh Susan M. Burkhardt. Nah, beliau seorang penulis dan dosen asosiasi di Universitas Descantes dalam buku How to Assess Higher Order Thinking Skill in Your Classroom yang terbit pada tahun 2010. Nah, beliau menjelaskan model ini sebagai cara untuk mentransfer pengetahuan, melakukan pemikiran kritis, dan menyelesaikan masalah. Nah, jadi HOTS itu bukan hanya sekedar model soal, tetapi juga mencakup metode pengajaran. Nah, Eko Cahyono juga rekan-rekannya menjelaskan bahwa penilaian HOTS tidak hanya berfokus pada kemampuan siswa untuk mengingat atau mengulangi informasi tanpa mengolahnya. Nah, sebaiknya penilai ini lebih menekankan pada kemampuan siswa dalam mengaitkan suatu konsep dengan konsep yang lainnya. Benjamin S. Bloom memperkenalkan teori berbagai tingkatan berpikir pada tahun 1956 yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi yang dikenal sebagai taksonomi Bloom. Namun, taksonomi tersebut diubah oleh murid beliau yakni Krathol dan Anderson menjadi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Higher Order Thinking Skill merupakan kemampuan berpikir yang melampaui proses pengetahuan dasar, seperti mengingat atau memahami informasi. HOTS adalah kemampuan untuk mengelola, mengganti, dan mengubah pengetahuan serta pengalaman yang sudah ada agar bisa berpikir dengan kritis dan kreatif dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah di situasi yang berbeda. Kajian teori yang ketiga yakni pendidikan agama Islam. Pendidikan menjadi kebutuhan pokok bagi manusia karena proses ini bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki akhlak mulia, wawasan yang luas, serta berkontribusi kepada kemajuan negara. Menurut Zakiah Derajat yang dikutip oleh Abdul Majid, pendidikan agama Islam merupakan proses pengajaran yang berfokus pada ajaran agama Islam yang mencakup bimbingan dan perawatan terhadap siswa. Dengan demikian, pendidikan agama Islam tidak hanya dapat dipahami sebagai kegiatan penyampaian teori keagamaan, tetapi juga sebagai usaha pengembangan yang mencakup semua aspek kepribadian peserta didik. Selanjutnya yakni kerangka konseptual dalam penelitian ini. Yang pertama itu konsep HOTS secara umum sebagai alat untuk memahami kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan pemikiran Dr. Hermawati tentang HOTS adalah sebagai fokus analisis teoritis. Selanjutnya kita relevansikan dengan PAI, yaitu sebagai arah penerapan dalam konteks pendidikan Islam. Selanjutnya yakni bab 3 metode penelitian. Yang pertama pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan library research dengan merujuk pada metode yang dikemukakan oleh Mustika Z. Sumber data di sini ada dua, yakni sumber data primer dan juga sekunder. Sumber data primer yakni buku karya Dr. Hermawati yang berjudul Pembelajaran Higher Order Thinking Skill. Kemudian data sekunder di sini dengan menggunakan artikel atau jurnal ilmiah. Selanjutnya yakni teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data ini ada dua, yakni yang pertama studi pustaka dan yang kedua adalah dokumentasi. Selanjutnya yakni teknik analisis data. Di sini terdapat tiga, yakni yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga
menarik kesimpulan atau verifikasi. Dan yang terakhir yakni teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data ada dua, yakni yang pertama kecukupan referensi, yang kedua ketekunan dalam pengamatan. Demikian presentasi seminar proposal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.